Oke, balik lagi sama kita di Boni Andy Show. Oke, stay tune. Hehehe. Jadi apa nih yang mau lo bahas ke gue lagi nih, Cul? Iya, jadi tuh belakangan ini kan memang lagi marak banget, naik-naiknya banget nih perfilman di Indonesia, Bon. Film-film horor gitu ya? Film horor yang namanya Desa KKN Penari. KKN Desa Penari. KKN Desa Penari. Iya. Gitu ya. Yang ketukar kan? Enggak. Yang benar apa nih? Gue belum nonton soalnya. Desa KKN Penari. Desa KKN Penari, bukan penari di desa KKN. Bukan ya? Oh, bukan. KKN Nari di desa. Penari yang sedang berada di koordinat ini sedang Lengkap menari banget. di KKN. Buset, judulnya lengkap banget ya. Panjang banget tuh. Jadi kalau misalkan lagi ada di logo di bioskop tuh, ketutup tuh kalau pakai judul kayak gitu tuh fotonya. Jadi font semua full. Tulisan semua Jadi, gitu. orang bingung nih, film apaan sih nih? Ini film apa sinopsis nih? Iya kan? Oke, back to Desa KKN Penari. KKN Desa Penari. KKN Desa Penari. Oke. Tapi kalau sejujurnya gue tuh belum nonton, jadi masih lihat-lihat selentingan adegan-adegan yang ada di TikTok aja sih, di Instagram gitu. Jadi lo bisa spell ke gue secara gamblang dan detail gitu. Oke, jadi memang cerita ini tuh emang udah lama juga sih, Bon, di Twitter, di tweet gitu. Udah booming. Ya, 2 tahun lalu gitu kan. Udah mulai booming, kemudian ya mungkin difilmkan. Jadi film KKN Desa Penari ini tuh udah apa namanya? Based on true story lah. Cerita beneran gitu. Jadi karena mungkin di sana hantunya penari gitu kan. Gak dengan suara-suara gamelan gitu. Makanya jadiin KKN Desa Penari gitu. Maksudnya hantunya tuh gimana sih? Kenapa gitu bisa ada seperti itu? Ya, yang di mana-mana, Bon. Kejadiannya gimana sih? Maksudnya apa sih? Ya, kalau gua rangkum sih intinya memang desa itu tuh desa yang sakral gitu, desa keramat gitu. Artinya nggak boleh yang namanya kayak orang-orang tuh datang ke sana gitu untuk melakukan KKN atau aktivitas apapun itu harus gitu. Ya, berarti harus gitu ya. Lah, itu ada Keramat Jati rame tuh. Keramat Jati. Itu kalau desa Keramat Jati tuh, ya kan? Datang set. Emang bau mistis sih, amis-amis. Pas lah tuna. Ikan tuna, ikan asin peda. Ikan kerapu, ikan kue, ikan banyak. Bukan nari, tapi ini ya, orang lagi pada ngipas-ngipas sama nyiram. Supaya ikannya gak amis. Soalnya gue setiap lewat situ pasti ada aja mbak yang nyiram-nyiram ikannya tuh biar seger lagi ya. Biar sama hidup. Biasa ada yang apa sih, dia punya kayak kemoceng gitu, cuma dari terapia rambut gitu. Biasanya dikeperakin tuh supaya hilangin lalat. Iya, hilangin lalat kan. Kadang kalau ada gabut, misalkan yang jaga 2 gitu kan, lalat udah hilang, temennya di trak. aduh, apaan sih gitu. Pas lagi jualan, muda apa mbak? Merah mukanya. Gara-gara dicepratin, gila kan, temennya dicepratin gitu. Oke, baik. Nah, desa keramat tadi. Jadi itu tuh desa benar-benar desa keramat banget gitu, sakral. Nah, jadi kisahnya tuh emang dari awalnya si kepala desanya itu juga udah kayak menolak gitu. Tapi ya mahasiswi ini tetap maksa masuk gitu. Yang gua tangkap sih pada saat itu adalah si mahasiswinya itu pas masuk daerah situ, Bon. Itu udah serem, Bon, katanya. Oh, udah serem. Ada yang nari, ada ini. Mistis banget tuh, suasana mistis itu dapat banget gitu. Oh, jadi mereka tuh, jadi desa itu terkenal dengan misalkan contohnya kayak di Merapi, di Jogja itu kan ada desa, bukan desa sih, jadi kayak jalur Merapi. Itu tuh kalau kita nenda di situ, itu tuh nggak ada orang. Cuma kalau untuk bisa ngelihat hal-hal mistis, ternyata di situ ada pasar. Oh, rame gitu ya. Jualan. Oh, kayak di gunung-gunung Lau gitu ya. Mungkin kalau ini Desa KKN Penari ini yang lu ceritain atau mungkin gue baca-baca, itu kayak mungkin orang lihatnya tuh kosong, tapi padahal di situ banyak perkumpulan penari-penari mungkin ya. Betul. Oh, makanya serem gitu kan. Apa ada sanggarnya kali? Sanggar penari. Mungkin makanya gitu ya? Iya, mungkin dulu ada sanggar penarinya di situ. Iya, bekas sanggar penari kali ya.
Sanggar Penari yang horor-horornya. Maksudnya ya halusinasinya lah istilahnya, dunianya mereka tapi sanggar, dunia mistisnya gitu. Wah, gua bener-bener nggak kebayang banget sih Bun kalau gua di situasi itu gitu. Kalau misalkan lo ditempatkan nih, lo masuk ke sebuah desa, terus tiba-tiba ada yang penari gitu, lo bakal gimana tuh? Takut atau gimana? Ya kalau dilihat dari KKN desa penari sih, ya kalau penarinya misalkan namanya siapa, Badawi ya, Badawi ya. Lupa gue pokoknya. Ya Badawi itu yang ngerasukin Ayu itu kan. Ya jadi kalau misalnya hantunya kayak gitu sih, penarinya kayak gitu sih, menurut gue yang identik dengan gamelan gitu kayak horor gitu kan, sakral gitu. Gue bakalan takut. Oh, takut ya. Cuma kalau tergantung penarinya sih, kalau kalau di desa itu tapi penari perut ya. Itu lu lagi di Jawa Timur apa di Brazil? Capoeira. Tari perut. Iya, lagi di hutan kan tiba-tiba. Tari perut bukan dari Brazil anjir, dari apa sih? Spanyol. Spanyol ya? Arab. Iran. Iya. Timur Tengah. Timur Tengah, iya. Yang ada rantai-rantainya. Wah, itu seksi banget, gue doyan di situ. Kalau misalnya ada penarinya kayak begitu ya, gue nggak takut lah. Mau di mana, mau di hutan, di rawa, atau di tebing kayak juga sekali, kuburan kayak juga bisa tiba-tiba muncul penari perut juga, terhipnotis gue langsung. Wah gila, berarti Ya, lu kalau bukan bercandaan ya, itu ya kalau misalkan di daerah kayak gitu ada kayak gitu itu sih horor sih. Iyalah serem gitu. Lagi jalan terus ada yang nari. Penari perut atau apa kayak juga, kalau penari perut mukanya hantu-hantu gitu kan pasti ya tetap aja serem. Betul. Kecuali penari benerannya ya. Iya. Gitu. Penari bener-bener penari. Jadi setelah itu memang kan di Indonesia itu pun hal-hal mistis tuh pasti berbau-bau gamelan gitu, bukan suara-suara gamelan, suara ini gitu. Nah, lu ada pengalaman tersendiri nggak sih? Sebenarnya sih gamelan itu bukan hal mistis ya, budaya iya, betul. Cuman dikarenakan gamelan ini lebih ke sakral, jadi sakral lah istilahnya dari dulu. Jadi pendengaran orang lihatnya kalau gamelan itu emang, merinding gitu. Merinding. Pertama orang terhipnotis lagu-lagu Jawa itu mistis tuh karena film-film Indonesia juga. Contohnya kayak dulu ada Kuntilanak. Kuntilanak berapa lah, Kuntilanak beranak kayak apa, gue tahu tuh judul filmnya. Yang itu dia ngenyanyiin lagu Lingser Wengi ya gitu kan? ya. Nah dari situ mindset orang ke distract tuh. Jadi serem banget nih lagu gamelan. Padahal kalau misal orang Jawa nih ngedengerin itu ya lu kayak dengerin lagu pop aja deh. Iya. Karena lu gak ngerti bahasa Jawa, akhirnya lu kira ini lagu horor serem gitu kan. Padahal kan isinya percintaan juga. Iya. Kayak bojoku koncoku gitu kan, kita nggak tahu. Kartonya wes aku janjimu. Yang lagunya lu kira itu lagu horor, ternyata artinya kan lagu percintaan, kita nggak tahu. Betul. Nah dari situ akhirnya muncullah stigma orang bahwa gamelan-gamelan itu horor. Gue sih ya enggak lah. Tapi balik lagi, tapi lu punya ada ini nggak, ada pengalaman? Ada pengalaman nggak? Kalau gue sih pengalaman gamelan ya nggak ada sih gue Nggak ada ya? Kalau ada nggak? Gue waktu itu ada sih Bon. Jadi waktu itu gue sama keluarga gue pokoknya dengan gamelan-gamelan ini. Iya. Serem gitu. Jadi waktu itu gue lagi jalan ke daerah Solo kalau nggak salah sama keluarga gue. Akhirnya kan itu malam-malam. Nah akhirnya tiba-tiba supir gue ini belok kiri gitu kan, belok kiri. Saya teh kenapa Pak gitu. Saya capek mas gitu kan. Dan supirnya pun juga udah agak-agak pucet kan. Iya. Kira kenapa nih? Waduh kok gua gini kan. Akhirnya berhenti, yang lain pada tidur kan. Akhirnya terdengar lah tuh suara-suara ting. Dan lu lagi setengah sadar tuh. Iya, lagi kayak berhubung tidur gitu kan. Ting gitu kan. Waduh. Itu suara apa tuh? Ada tuh lu lagi ada di mana nih? Di Tiongkok. Jenenge kono ya. Kan gitu-gitu. Iya. Jenenge sopo? Gitu kan. Wah, gua ditanya, orang datang ditanya jenenge sopo. Ya, terus. Nah, gua bener-bener kayak anjir ini apaan? Kata gua kok ada suara ini kan. Akhirnya ya udah pas gua turun dari mobil, gua nengok lah, Pring Sewu.
piring sewu ya, Iya, makan tuh. piring sewu. Yang misalkan emang kalau kita nyampe situ di parkiran pun dia udah nyetel soundnya gede banget, gamelan tuh. Dan biasa tuh spanduk reklamanya, marketingnya tuh biasa dari kilometer berapa udah ada tuh. Udah piring ada. sewu, 50 kilometer lagi. Jauh banget gila. Setiap belokan ada lagi piring sewu. Iya. Keren sih marketing itu. Keren gue tuh horor kan, gue udah takut awalnya tuh Bon. Tapi piring sewu tuh. Piring sewu pas gue tanya, lah ini mah lapar supir gue ya. Mas Joko kata ada kata gue. Dikira pucet karena keserupan. Iya, kan, gue pas habis makan semlek lagi. Pas makan, ayo Mas jalan lagi lah. Ini mah gambaran apa? Seger lagi, belum makan, itu tandanya. Keren gue horor. Berarti bukan cerita horor itu. Bukan cerita horor ya, hampir horor lah itu. Iya, hampir horor tuh Bon. Plot twist. Ya tapi memang baik lagi sih Bon, dimanapun kita berada, kita mau kemana, ke tempat baru itu tuh harus ada tata krama. Krama benar. Jadi gua nggak tahu cerita maksudnya cerita lengkapnya dari Desa KKN ini karena gua belum nonton kan. Cuma gue bisa ambil kesimpulan dari situ bahwa emang ini orang yang lagi KKN ini melanggar aturan. Betul. Karena gue pernah sempet KKN juga tuh. Dan persis kayak gitu emang Cul. Lu melakukan hal itu juga? Ngapain halnya? Bersetubuh. Oh bersetubuh. Gue waktu itu enggak sih. Cuma gue sempet nyari-nyari hotel dekat situ. Keren gue lu download micet. Enggak lah. Micet yang ada ketemunya ini gue lagi gini di sawah. Apa kembang-kembang desa yang di pangkalan tuh biasanya. Harus kan itu kembang desa ya. Lagi denger lagu Jawa. Kunaon atuh Kang? Jadi Sunda. Sunda itu loh. Iya, maksudnya intisarinya adalah ya nggak boleh terlalu inilah di daerah orang gitu. Iya. Apalagi kalau Jawa kan memang masih sakral. Nggak hanya Jawa sih, di Kalimantan, Sumatera dan lain-lain Indonesia tuh desanya masih sakral. Jadi nggak boleh melanggar aturan dan nggak boleh intinya nggak boleh mengkotori itu daerah aja. Kayak bersetubuh kan. Kalau di film KKN kan Desa Penari ada kan yang maksiatnya ada maksiatnya. Jadi kenapa si Badawiyah ini apa sih yang setan ini ya menyerang si Bimo, maksudnya Bima ini karena kan mereka bersetubuh. Iya, Bima sama si Ayu ya akhirnya diserang tuh. Jadi akhirnya jatuh cinta kan sama itu. Makanya ya nggak boleh aneh-aneh lah gitu. Karena kan memang daerah desa ini memang belum dijajah kota kan, nggak kayak kota. Adabnya masih ada, pada budayanya masih kental. Jadi ya harus hati-hati lah gitu. Betul, dari kata-kata juga, perucapan. Makanya ini adanya desa KKN ini ya pasti kan berawalnya dari pelanggaran-pelanggaran yang dibuat. Contohnya nggak boleh berbuat mesum lah, itu udah kronis anjir. Iya sih. Berkata kotor aja tuh nggak boleh. Kayak ngomong ngehe gitu. Iya. Kayak kontut. Iya, nggak boleh, terus jaga-jaga tuh nggak boleh. Yang ada kesurupan, yang ada. Bukannya balik. Kayak lu pernah kesurupan ya waktu itu ya? Itu ceritanya gimana Bun? Pernah, itu gue tuh waktu di Jogja. Jadi gue baru datang ke Jogja, terus ke pantai lah makanya ini kan. Dan gue tuh nggak percaya akan hal-hal horor tadinya. Dan terus gue tuh ke pantai pakai jam berapa ya waktu itu, jam maghrib. Dan itu gue pakai kolor warna hijau. Dan gue tuh nggak pakai celana, maksudnya gue pakai koloran doang. Kan lagi ketemu teman-teman baru dan. Enggak, lu ke pantai maghrib ngapain gitu coba? Gue lupa waktu itu. Lupa waktu. Iya. Oke. Di sana masih, kalau di pantai kan sore kan masih terang banget. Oh iya, sunset ya. Sunset ya, kayak wah ini slow banget nih. Sunset di tanah anarki gitu. Iya. Nggak anarki sih tanahnya. Kalau anarki pasti gue dipukulin gue sama desa-desanya tuh. Warga-warga situ ya. Oke, terus. Ya udah akhirnya gue berkata kotor lah di situ. Dan tiba-tiba yang anehnya lagi, pas gue turun ke tengah-tengah lagi, entah kenapa itu tuh tadi juga menyepelekan warna hijau, tiba-tiba tuh tadinya surut, tiba-tiba ada ombak gede gitu tuh. Dan itu teman-teman gue hampir ketarik tuh ke tengah laut. Akhirnya masih ada batu-batuan kan, masih bisa bertahan di situ. Dan udah selamat tuh. Akhirnya udah kita bergegas pulang. Akhirnya pas mau pulang kunci motor gue hilang tuh. Dan gue berkata kotor lah situ kayak lu kesel gitu ya. Gimana sih kunci motor gue nih, ngentot tai gitu kan. Yaudah akhirnya entah kenapa setengah jam kemudian tiba-tiba gue lagi duduk capek. Gue lagi, kaki gue tuh lagi gini nih, kayak lagi nginjek di tanah. Tiba-tiba nih ada apaan di kaki gue nih. Pas gue ambil lah kunci motor gue injek sendiri.
mistis gitu. Mistis apa lucu sih. ya? Mistis diantara mistis sama Lucu. lu goblok aja sih itu. Pas kayak kerasa ada kunci nancep gimana sih? Coba kan kenapa bisa di bawah kaki gue coba, ya kan? Iya juga sih ya. Mistis kan? Mistis Akhirnya itu. pas gue ambil kunci motor pulang, udah tuh gue nggak sadarkan diri di situ. Oh, lu bawa motor nggak sadar? Nggak sadar. Ternyata pas teman gue lihat tuh udah katanya bawa motor begini, miring gini, standing, mundur. Nggak mungkin lah. Yang mau bawa motor teman gue. Oh ya, lu diboncengin. Iya, diboncengin. Dan teman gue bilang di saat itu pas gue nggak sadar, gue tuh kayak bengong. Dan sampai rumah pun masih bengong. Dan sempet udah tuh berinteraksi teman gue dengan hantunya itu. Kayak gue tuh ngamuk-ngamuk. Kayak hantunya ini minta penunggunya minta dibalikin ke pantai yang gue datengin. Oh gitu. Akhirnya pagi-paginya ya dibalikin lah ke ininya. Akhirnya udah dibawalah ke pantai yang itu lagi, ketemu kunciannya. Ketemu kuncen, akhirnya ngobrol, oh saya kesurupan nih pak, gitu kan. Udah akhirnya sama kunciannya dibawa ke pinggir laut untuk dibaca-bacain kayak dupa dipasang gitu. Gua nggak tahu lah, ada budaya mungkin kan itu. Udah duduk gini-gini sambil dipijitin tuh. Terus udah ditarik-tarik nih, kayak terus gue bilang sama kunciannya, ini gini aja pak, ya. Sekalian pak, pala pak, gue bilang. Itu mangkak namanya itu mah. Itu mah setannya udah lepas, tinggal pegel lu doang gitu ya. Enggak, cuma yang mau pegel-pegel sih rasanya, Col. Iya, pegel habis kesurupan gitu. Ini terus tiba-tiba ditarik lah ke sini nih, bagian ini set. Tak langsung digituin tuh. Terus pas diginiin, gue kira bakalan nih, coba tangannya mana? Bakal dikeretekin gitu. Tarik ya gitu. Iya elah, itu mah dipijit refleksi dong itu, bukan iya itu mah pijit Asgar, Asli Garut. Iya, itu mah habis syukur di Asgar baru diurut lu. Diginiin ya? Iya, kerak ya. Iya, makanya ya itu sih. Tai banget. Nggak, itu buat pelajaran aja. Jadi itu di daerah Jogja ya emang harus istilah tuh kalau di sana harus matur suwun dulu gitu. Sungkem. Ya, sungkem dulu lah, kayak permisi lah istilahnya. Permisi, gitu. iya. Ya gitu sih. Jadi ya KKN ini emang desa KKN ini relate banget sih sama kehidupan orang-orang yang pernah KKN. Jadi jangan macam-macam lah untuk orang yang mau KKN gitu. Dah, oke, thank you.